Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Ningsi, mahasiswi Prodi Manajemen dari Universitas Unsia dengan nomor NIM 23020101064. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai pemanfaatan teknologi digital bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok lewat aplikasi belanja Sugari. Semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi membuka tantangan dan peluang baru bagi pelaku bisnis dalam memulai dan mengembangkan serta memperluas jaringan melalui kemudahan dalam melakukan transaksi yang cepat dan dinamis. Teknologi informasi menjadi alat yang dipakai pelaku bisnis untuk berhubungan dengan konsumen. Internet yang menjadi konsumsi masyarakat menjadikan pelaku usaha bisa dengan mudah memasarkan produknya kepada konsumen. Penelitian ini dilatar belakangi oleh mulai banyaknya aplikasi yang muncul untuk memudahkan masyarakat dalam membeli bahan-bahan segar dan berkualitas seperti buah, sayur, daging, serta bahan pokok lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aplikasi yang ada sudah berjalan dengan baik atau belum. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Membeli Kebutuhan Pokok Lewat Aplikasi Belanja Online Sugari. Subjek dari penelitian ini adalah pengguna dari aplikasi itu sendiri yang sudah memberikan rating dan ulasan terkait aplikasi tersebut. Kami spesifik meneliti untuk aplikasi Sugari, di mana aplikasi tersebut mempunyai tagline solusi belanja segar. Sugari sendiri ada di bawah naungan PT Sayur untuk Semua didirikan oleh Joshua Setiawan, Farhan Anugrah, dan Farandi Ramadan pada tahun 2020 dengan satu visi yaitu menyediakan produk berkualitas tinggi dan terjangkau untuk wilayah Jabodetabek, dan misi untuk mendekatkan dan menjadikan jembatan antara petani lokal dengan konsumen dengan mengandalkan jaringan putra petani yang tersebar luas di beberapa wilayah di Indonesia. Kebutuhan dari masyarakat sekarang ini adalah belanja praktis dan cepat sampai. Jadi, aplikasi ini menjadi alternatif berbelanja baru dengan harga dan berkualitas yang bersaing dengan pasar tradisional dan pasar modern. Tahapan penelitian ini didasarkan dari beberapa teori yang dipadukan sehingga membentuk alur penelitian. 1. Awalan. Konsumen yang tidak puas dengan kendala pada aplikasi dan ketentuan dari aplikasi untuk mengembalikan dana refund jika ada masalah dalam pemesanan yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga konsumen merasa dirugikan dan akan menurunkan tingkat loyalitas dalam memakai aplikasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan kepuasan pelanggan yang bermutu dari pihak pelaku bisnis agar konsumen merasakan kepuasan secara jelas. Kedua, proses. Kepuasan akan penggunaan dalam pemesanan di aplikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen karena melalui proses di konsumen dapat merasakan secara langsung ketepatan dalam penggunaan model belanja online dan dampaknya terhadap keputusan penggunaan media belanja online dapat terukur secara jelas. Luaran penelitian ini diharapkan adanya sebuah aplikasi berbelanja kebutuhan online yang berkualitas, baik dari segi harga, ketepatan waktu, kualitas barang, dan servis jika terjadi suatu masalah. Kata kunci, teknologi digital, aplikasi belanja online, perilaku konsumen, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan internet tidak hanya digunakan ketika akan melakukan pencarian informasi terhadap satu produk, melainkan pemanfaatan media e-commerce sebagai tempat untuk jual beli produk. Konsumen yang ingin mendapatkan barang yang diinginkan harus membelinya melalui pasar tradisional ataupun pasar modern. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan pemanfaatan internet sebagai media untuk jual beli, maka konsumen tidak perlu bersusah payah pergi ke pasar untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang diinginkan. Di Indonesia, peluang dalam menjangkau konsumen melalui kemajuan teknologi berbasis internet mulai dirasakan dan digunakan oleh pelaku bisnis. Perilaku masyarakat melalui smartphone menjadi peluang bagi pelaku usaha dalam memberikan gambar produk secara visual dan terinci dalam menerangkan sebuah produk yang dapat diakses langsung melalui konsumen dan memberikan informasi menarik yang mampu menciptakan kepuasan atas produk yang mampu dipahami dengan baik oleh konsumen, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dari yang sebelumnya berbelanja di pasar tradisional,
atau pasar modern dapat melihat, memilih, dan langsung membawa pulang langsung. Hampir semua orang memiliki smartphone dan menggunakan berbagai macam aplikasi mobile yang ada di dalamnya. Mulai dari aplikasi untuk membantu kerja manusia, sampai dengan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudahan yang diberikan aplikasi online ini sangat tepat dalam menghemat waktu baik dari segi ketersediaan barang, informasi tentang barang, dan juga informasi lainnya. Dan dari aplikasi ini memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, yaitu produk mudah rusak, tidak segar, kualitas yang tidak tampak seperti di foto, dan keterangannya. Apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan kemajuan zaman seperti saat ini, teknologi menjadi jalan keluar bagi para pelaku usaha untuk tetap bertahan. Namun pandemi bukan menjadi satu-satunya alasan yang dapat menyebabkan perubahan atau transformasi dalam berbisnis. Akan tetapi perkembangan zaman yang serba digital ini juga memaksa pelaku usaha untuk ikut bertransformasi dari segi operasional maupun pemasaran yang dinilai lebih efektif dan ekonomis. Diharapkan dengan menggunakan teknologi dalam proses pemasarannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat pulih kembali setelah pandemi COVID-19. Tinjauan pustaka. Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78% dan berada di peringkat 1, sementara Meksiko berada di peringkat kedua dengan nilai pertumbuhan 59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha perdagangan elektronik memiliki nilai ekonomi bagus, sehingga harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khusus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah akan terus mendorong para pelaku usaha untuk pemanfaatan peluang baik tersebut. Dan salah satu caranya dengan membantu pemerintah daerah meluncurkan program UMKM Go Online. Dikarenakan selama ini masih banyak pelaku UMKM yang enggan dagangannya dijual secara online, dengan dalih sulit untuk mengakses dan bermitra dengan marketplace. Padahal pemasaran melalui online bersama marketplace memangnya ada di Indonesia sangat mudah persyaratannya, yakni hanya dengan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik, lalu jenis produk usaha yang mau dijual, dan nomor rekening pemilik. Dengan persyaratan ini, maka pelaku UMKM sudah bisa menjual dagangannya di marketplace. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dan dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 dunia dari jumlah pengguna internet tersebut. 80% diantaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun. Untuk pengguna Facebook, Indonesia di tingkat ke-4 besar dunia. Berkembangnya teknologi saat ini digagalkan dua mata pisau yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik manfaat internet juga menimbulkan banyak mudarat dan dampak yang mengkhawatirkan, mulai dari pornografi, kasus penipuan, dan kekerasan yang semua bermula dari dunia maya. Program UMKM Go Online ini merupakan salah satu cara yang melakukan pemerintah untuk mengambil manfaat dari internet, sehingga dengan demikian kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi bernilai positif dan memberdayakan masyarakat. E-commerce adalah sebuah sistem atau model bisnis baru yang mengubah antara perdagangan tradisional ke dalam bentuk perdagangan elektronik, di mana teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, atau lebih tepatnya teknologi internet dimanfaatkan. Ini merupakan aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara online melalui situs atau website. Belanja sayur mayur identik dengan ibu-ibu yang berkerumun di gerobak pedagang ataupun berdasarkan di pasar. Dan tentu saja dilengkapi dengan tawar-menawar harga atau harga agar terasa nyaman. Sebagian orang memilih belanja sayuran di supermarket, tinggal pilih, timbang, lalu dibayar di kasir. Tapi dengan kemudahan akses internet sekarang ini, semua kegiatan jual beli bisa melalui daring, termasuk belanja sayur mayur dan kebutuhan dapur lainnya. Segari, salah satu platform e-commerce yang menyediakan kebutuhan dengan adanya kualitas premium dan tentu saja segar. Di bawah naungan PT Sayur Untuk Semua, Segari menjadi salah satu e-commerce bahan pangan paling diminati belakangan ini. Saat ini Segari dipimpin oleh 3 putra bangsa yang berkompeten,
yaitu Yosua Setiawan, Farhan Anugrah, dan Farandi Ramadana. Startup yang berdiri sejak tahun 2020 ini memanfaatkan teknologi untuk memangkas rantai distribusi yang kompleks menjadi sederhana. Segari juga memastikan setiap produk sampai ke rumah pelanggan tidak lebih dari 15 jam sejak dipanen. Yang dilakukan tidak dengan melakukan penyimpanan stok barang, melainkan membuat prediksi permintaan pelanggan secara ketat dengan menyeimbangkan jadwal panen petani mitra mereka. Bahkan untuk beberapa daerah pengiriman bisa memakai Segari Turbo, layanan pengiriman 1 jam saja. Produk yang disediakan pun tidak hanya bahan masakan, buah segar, dan makanan siap saji juga ada. Kudapan, bumbu-bumbu dapur, sampai vitamin pun bisa dimanfaatkan di Segari. Selain itu, beragam cara pembayaran yang disediakan pun sangat memudahkan pembeli. Salah satu yang digemari adalah cara pembayaran cash on delivery atau COD. Bagi pembeli yang tidak memiliki rekening bank ataupun akun pembayaran digital, bisa tetap terlayani dengan metode pembayaran ini. Cukup duduk di rumah, barang datang dengan tinggal bayar tunai, lalu kurir pengantar. Mudah sekali. Mau kirim hadiah ke keluarga atau kerabat tersayang, Segari juga bisa. Pilih barang yang ingin dikirim, bayar melalui pelayanan selain COD, lalu klik kolom kirim sebagai hadiah. Barang akan dikirim tanpa invoice. Praktis sekali dan pastinya bikin senang yang menerima. Cakupan wilayah pengiriman Segari Turbo di Jabodetabek, area Jakarta Selatan, area Jakarta Timur, area Jakarta Utara, area Jakarta Pusat, area Jakarta Barat, area Kota Tangerang, area Kabupaten Tangerang, area Tangerang Selatan, dan area Kota Depok. Tujuan Segari. Segari berdiri dengan misi untuk memenuhi kebutuhan teman segar akan bahan makanan berkualitas dan segar. Fokusnya adalah membangun konektivitas dan hubungan antara petani lokal dan para konsumen dengan memanfaatkan jaring mitra petani yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Garansi Segari, Segari berusaha memberikan jaminan kesegaran pada setiap produk yang disediakan kepada teman segar. Dengan ini, teman segar tidak perlu merasakan khawatir jika menerima produk yang tidak memenuhi ekspektasi. Karena Segari menawarkan garansi dengan pengembalian uang. Hanya dengan mengirimkan foto melalui WhatsApp, produk dapat diganti. Tujuan Segari, Segari berdiri dengan misi untuk memenuhi kebutuhan teman segar akan bahan makanan berkualitas dan segar. Fokusnya adalah membangun konektivitas dan hubungan antar petani lokal dan para konsumen dengan memanfaatkan jaring mitra petani yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen Segari memastikan bahwa setiap produk yang dikirim ke rumah pelanggan disampaikan dalam waktu yang tidak lebih dari 15 jam sejak pengiriman dari petani, bertujuan untuk mempertahankan kesegaran produk. Oleh karena itu, Segari tidak menyimpan stok untuk sebagian jenis sayur dan buah, melainkan melakukan estimasi permintaan pembelian yang dicermat dengan menjadwalkan dipanen secara teratur bersama para petani. Segari berkomitmen memenuhi kebutuhan teman segar akan bahan makanan segar dan bermutu tinggi. Misi mereka adalah menghubungkan petani lokal dan teman segar, mengandalkan jaringan mitra petani yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Metode penelitian ini termasuk exploratory research yang merupakan jenis penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui hipotesis yang dirumuskan sehingga dapat mengetahui perbesaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel ikat. Metode penelitian ini digunakan adalah metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang mengambil survei dari suatu populasi dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Jabodetabek yang mengetahui situs e-commerce Segari. Populasi masyarakat Jakarta Selatan yang mengetahui situs e-commerce Segari tersebut tak terhingga jumlahnya, sehingga perlu dilakukan penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah penelitian ini dengan metode non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Non-probability sampling adalah teknik sampling di mana tidak setiap individu dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih, melainkan mereka tergantung kepada penilaian pribadi dan peneliti.
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Populasi dengan pertimbangan tersebut tidak diketahui jumlahnya. Demikian presentasi hasil penelitian kami untuk mata kuliah ICT Literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.